Lalu justru orang Indonesia tuh tersinggung sama ucapan korang bilang Indonesia negara penjajah. Sebab tak kita bagi orang Indonesia ni yang ada dalam ni tolong jawab dekat sahabat kamu ni. Kita masuk negara orang sejarah haram, lepas tu kita nak dihormati. Kita nak orang hormat kita. Ini tak boleh jadi, tak boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya geng. Ini geng, ada oknum saudara kita yang berasal dari Indonesia ya geng, yang tiba-tiba masuk ke dalam room warga Malaysia yang sedang membahas ya mengenai pendatang asing tanpa izin atau orang-orang ilegal yang berada di Malaysia ya geng. Dan tiba-tiba beliau ini masuk dan ya seperti dalam kata-katanya itu meminta untuk dihormati. Wow, tetapi apa yang dilakukan oleh brother-brother kita dari Malaysia ini di dalam room tersebut, dan ini room milik dari Malaysia ya, dan brother kita dari Indonesia ini tiba-tiba masuk dan berkata sesuatu. Oke, seperti apa videonya mari kita saksikan sama-sama. Juragan, Kita gini bro, gini bro. Bukan, Juragan, kamu duduk di mana? Juragan, kamu duduk di mana, Juragan? Juragan, kamu duduk di mana? Ya, itu di Sumatera. Sumatera. Kampung kamu apa nama? Medan. Medan. Okey, besok aku mau pergi Medan, aku mau duduk rumah kamu. Kamu jangan halang aku sebab ini bumi Allah. Rumah kamu pun kamu buat daripada Allah punya hasil. Aku mau pergi duduk kamu. Datang. Aku mau tidur. Kau datang duduk di bilik kamu. Aku mau mandi. Kau datang tak mungkin aku tolak, pasti aku terimalah. Kamu jangan menipu. Kamu cuma untuk menutup kamu punya kesalahan cakap. Bro. Takkan ada orang yang pergi. Benarkan dulu semuanya. Ustaz, bab ni kita jangan jawab lah Ustaz. Kita bagi orang Indonesia ni yang ada dalam ni tolong jawab dekat sahabat kamu ni. Dia tak faham. Kalau ada orang Indonesia tolong jawab. Aku paham. Masuk rumah orang. Orang Indonesia ada tolong jawab. Masuk negara orang tu mesti punya paspor. Orang yang rakyat Malaysia, rakyat di Indonesia yang nak pergi negara orang mesti ikut undang-undang. Dia mesti ada permit. Kalau masuk secara sah, kita boleh bagi kerjasama. Kalau masuk secara pendatang haram, itu yang jadi masalah. Aku paham. Faham. Kita tak pegang. Kalau awak masuk secara ikut jalan yang betul. Sekarang saya nak cakap kan, kalau kita pergi Mekah nak tunaikan haji, kita boleh pergi terus sebab kita nak tunaikan haji. Ini bumi Allah. Itu Allah punya. Kita kena ada visa. Kita kena pergi. Tak boleh. Kita nak kena ada visa. Kita ambil pasport, kita pergi sana semua. Kamu kena faham itu konsep dia. Konsepnya setiap negara dia ada undang-undang dia. Di Indonesia, kalau aku contohnya aku mau pergi ke Indonesia, aku kena ambil permitnya dulu, mau angkat visanya dulu, baru pergi sana. Bila sampai di sana, immigrationnya dia tanya pada aku, wak mau pergi sana berapa lama wak? Saya mau pergi 2 minggu. Okey, tiket baliknya ada. Kalau dia kalau kamu mau kerja di sana, kamu kerja di kantornya apa? Kantor. Okay. Maksudnya macam itu, cek juragan. Macam itu. Ya. Itu bukan ketikaikan. Aku paham setiap masuk rumah orang kita Indonesia. Kita paham masuk negara orang itu mesti punya paspor, betul kan? Betul. Tapi yang aku tak suka tadi bahasanya tadi. Ada warga asing yang tiada aku tak suka. Bahasanya tadi Ustaz tuh bilang, Ustaz kan public ini apa figur lah, misalnya hal pengerti dalam agama. Bilang masa negara Indonesia menjajah. Kalau dengar satu orang Indonesia, satu Indonesia itu tersinggung. Indonesia menjajah. Ustaz cakap pendatang haram daripada Indonesia menjajah. Pendatang juragan. Oh, juragan. Maksudnya macam itu, juragan. Kamu ni sekolah tak, juragan? Terdengar suara. Terdengar suara pula. Juragan, kamu ni sekolah kah? Kamu tahu apa itu menjajah? Kamu ingat menjajah itu perang saja kah? Gua ada sekolah kah ni, juragan? You faham tak apa itu maksud menjajah? Assalamualaikum. Ada dengar suara? Dengar suara? Ada. Agak-agak nak habis makan dah. Tunggu kejap. Dia tak faham apa yang Ustaz cakap. Ustaz cakap kepada Gagak, clearkanlah Gagak dekat dia apa maksud menjajah tu Gagak. Dululah. Sekejap Tunggu sedawa sekejap.
Saya bagi salam dah. Assalamualaikum semua. Orang Indonesia sendiri pun malu dengan kamu juragan, sebab dia orang bercakap kamu tak Malu, faham apa yang justru kamu orang buat. Indonesia tu tersinggung sama ucapan korang bilang Dia Indonesia tak ada negara tersinggung penjajah. sebab kami tidak cakap Bila kami kau tidak tak faham, bilang kau tak faham tu, kau tersinggung. Kami You faham, you tak tersinggung. haram tu menjajah. Bahasa lain kali, jangan bilang menjajah, bilangnya datang. Kamu ni bodoh. Datang tidak Kau pakai sebutlah menjajah. datang dengan kosong itu lebih bagus. Sekolah. Diam. Juragan, Sekolah bro, bahasa itu lebih dijaga lagi bro. Kata bahasa itu mulutku harimau. Abang Iskandar sekejap lah. Dia dah poin kita tak sampai. Kalau kita semua nak bercakap, bagi saya cakap dengan dia kejap. Tolong. Juragan, Gini, bro. kamu Bro. kena tengok, bagi aku cakap dulu. Aku terangkan dulu bagi kamu faham. Supaya tidak orang mengatakan kamu bodoh di bawah ni. Kami cakap warga Indonesia yang datang secara haram, yang secara tidak halal, tidak sah, yang datang secara curang ke Malaysia, yang tidak menggunakan permit, tidak apa, datang mengikut pintu belakang, menjajah ekonomi kami. Faham tak? Menjajah ekonomi Malaysia. Bukan kita cakap Indonesia menjajah ekonomi Malaysia. Kami bercakap tentang warga Indonesia yang datang secara haram ke Malaysia menjajah ekonomi kami. Kalau dia datang gunakan permit, gunakan visa yang betul, kami tak masalah. Itu yang aku tunggu dari Ustaz tadi cakap macam tu. Tapi dia bilang dia tak faham. Orang dah cakap daripada awal, kamu itulah pecakap. Dan kamu masuk bagi salam dulu, baru kamu boleh. Ini kan, sebenarnya brother kita ini tidak paham ya. Dia pikir brother-brother kita dari Malaysia ini menuduh Indonesia itu menjajah. Sebenarnya yang dibilang oleh saudara-saudara kita dari Malaysia ini yang masuk secara ilegal itu menjajah ekonomi Malaysia. Dia masuk akal juga karena orang yang masuk melalui pintu belakang itu, maka pendapatan negara itu tidak ada karena masuk secara tidak sah. Dan itu pajaknya itu tidak masuk karena hasilnya itu akan dimakan oleh dia sendiri dan juga bos-bos tempat dia bekerja sendiri, karena yang masuk ke negara itu tidak ada karena visanya tidak ada. Akibat masuk lewat belakang itu yang dinamakan menjajah ekonomi, bukan orang Indonesia atau Indonesia menjajah Malaysia, bukan. Sebenarnya brother kita ini salah anggap ya, geng. Sebab kamu main serbu saya. tadi kan aku masuk aku bilang assalamualaikum. Itu pun tak faham. Bila aku berkias dengan Ini juragan, you tak boleh duduk dalam kotak ini juragan. You belum standard level you mau cerita ini. You penjajah pun you tak tahu macam mana you mau duduk dalam kotak ini bahas sama orang-orang sini. Kita tak kira mana negara pun you kena faham dulu. Itu ya, kejap. Itu yang saya cakap. Inilah yang kita tak nak bila ada orang jadi pendatang haram. Jadi bila siapa yang terkena pendatang haram, jadi bila orang Malaysia sekalipun kalau masuk ke negara orang secara haram dan orang tempatan itu mengata macam-macam, kita nak cakap apa? Kita dah masuk secara haram, lepas tu kita tegakkan lagi kita punya ego, dah tegakkan lagi kita punya muka. Kita masuk negara orang secara haram, lepas tu muka kita kena jaga. Kita masuk negara orang secara haram, lepas tu kita nak dihormati, kita nak orang hormat kita. Ini tak boleh jadi, tak boleh. Benda tak logik akal, betul tak? Kita masuk negara orang secara haram, lepas tu kita nak orang dalam negara tu hormat kita balik. Tak boleh, saya tak boleh hormat. Nasib baik Ustaz kata penjajah. Kalau saya tadi saya cakap lagi teruk. Betul cakap. Tak boleh. Kan? Itulah dia. Kita nak masuk, kita ni dah lah masuk negara orang secara haram. Lepas tu kita nak jaga kita punya ego pula. Kita nak jaga kita punya muka pula. Kita nak orang hormat kita pula. Tak boleh jadi macam tu. Tak boleh. Kita siapa? Kita ni pendatang haram. Lepas tu masuk haram negara orang. Lepas tu kita minta hak kita untuk dihormati. Tak boleh. Kita tak akan tangkap boleh kira. Orang tempatan. Saya orang Malaysia. Masuk Australia secara haram. Saya nak orang suruh rumah saya ke? Tak boleh. Orang Australia tak lupa muka saya pun kira. Mungkin dia pun tak suka. Kalau kita masuk Indonesia secara haram, kita minta hak macam mana orang Indonesia. Boleh ke? Macam gitu dah umpamanya Cik Juragan. Betul saya cakap kan. Betul saya cakap kan. Kita masuk negara saya orang Malaysia masuk ke Australia secara haram. Lepas tu saya nak orang Australia hormat saya. Orang Australia tak ludah muka saya dah kira alhamdulillah dah. Ini kita masuk negara secara haram, lepas tu kita minta dihormati. Tak boleh. Kita saya orang manusia, saya kata tak manusia walaupun saya masuk haram. Tak boleh. Lain orang cakap berjajah pun dah kita dah terasa. Nasib baik dia kat jajah. Kalau saya tadi cakap lagi teruk lagi, kau saya maki hamun lah.
Wow, sebenarnya ini tadi siapa namanya Juragan ya. Sebenarnya brother kita ini itu oknum ya. Sebenarnya tidak paham apa yang dibilang oleh saudara kita dari Malaysia ini di room tadi. Dia tidak paham. Sebenarnya dia bilang yang masuk secara ilegal tanpa dokumen itu menjajah ekonomi Malaysia. Ia menjajah ekonomi negara. Ini ada benarnya juga seperti yang saya bilang tadi, karena pendapatan itu tidak masuk ke dalam negara sebagai pajak dia kerja atau visanya itu tidak masuk ke dalam negara. Yang dapat hanya dia sendiri dan juga bosnya itu. Itu yang dimaksud dengan brother kita ini. Dan tiba-tiba saudara kita ini masuk ke room dan minta yang datang tanpa izin atau tanpa dokumen ini untuk dihormati dan disangkal oleh brother-brother kita ini. Dan ada benarnya juga. Seperti yang dikatakan tadi, saya tidak bisa menghormati pendatang yang dia bilang pendatang haram, karena itu sudah salah. Ya, memang salah. Di negara manapun kita masuk secara tidak sah, itu pasti masyarakat di sana akan berbicara ya sesuai dengan hati mereka, seperti kita saja. Walaupun banyak yang bekerja di luar negeri dan orang luar yang bekerja di negeri kita sendiri saja, seperti orang Cina yang datang secara ilegal, kita pun berbicara semau kita saja di dalam kolom komentar. Itu maksud saya. Dan brother kita ini tiba-tiba masuk ke room warga Malaysia. Dia masuk sendirian dan tiba-tiba ingin meminta untuk dihormati. Ini saya tidak masuk akal, geng. Menghormati itu wajar, geng. Itu sangat-sangat wajar saling menghormati. Tetapi dalam hal ini, konteks ini, geng, saya tidak tahu mau buat apa, geng, karena serba salah juga kalau saya ngomong, geng. Tetapi ya saya bilang ya salah tetap salah. Tetapi kalau omongan atau pendapat dari seseorang itu kita tidak bisa untuk menghukumi, ya, geng. Itu adalah pendapat masing-masing dan juga hak mereka tidak bisa dihukumi. Ya wajar saja kita tidak bisa melarang, ya, geng. Seperti itu, ya, geng. Dan saya lihat, geng, tadi banyak sekali dari saudara kita dari Indonesia yang berkomentar di sana, banyak sekali, dan tidak setuju dengan pernyataan dari saudara kita ini dari Indonesia yang masuk tiba-tiba tadi, dan banyak sekali yang tidak setuju. Dan seperti komentar, biasanya komentar, ya, geng, ya ada perkataan sedikit kurang mengenakan dari saudara kita dari Indonesia, tetapi bukan warga Malaysia yang dikomentari. Yang dikomentari tadi adalah brother kita dari Indonesia yang tiba-tiba masuk ke room orang. Nah, di situ banyak sekali warga kita dari Indonesia yang berkomentar dan menyuruh saudara kita itu untuk keluar, jangan ikut campur, dan menyalahkan, sejenis menyalahkan, ya, geng. Semoga dengan adanya brother-brother kita dari Malaysia ini hadir di situ dan dia juga hadir di room itu, semoga dia tercerahkan dan apa maksud dari teman-teman kita, ya, geng. Oke, geng, sampai di sini saja, geng, video saya. Seperti biasa kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.